Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Anugrah dengan NPM 2075373, Program Studi Manajemen Informatika kelas MI 2B, mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya akan melakukan konsep desain basis data dengan topik COVID-19. Inilah konsep desain yang telah saya buat, yang mana ada entitas pasien, entitas dokter, entitas rumah sakit, entitas vaksinasi, entitas pemeriksaan, entitas laboratorium, entitas rapid test, entitas swab test, dan entitas keterangan sampel. Yang mana pada entitas pasien memiliki atribut yang pertama ID pasien. Ini bersifat UID atau primary key. Kemudian ada atribut nama, atribut usia, atribut tempat tanggal lahir, atribut golongan darah, atribut alamat, dan atribut nomor handphone. Kemudian pada entitas dokter ada atribut NIP atau nomor induk pegawai. Ini juga primary key. Kemudian ada atribut nama, kemudian ada primary key lagi yaitu nomor handphone, kemudian ada atribut alamat, serta ada atribut email dengan primary key. Lalu ada entitas rumah sakit. Entitas rumah sakit ini memiliki atribut yang pertama ID rumah sakit yang bersifat UID atau primary key. Kemudian ada atribut nama, atribut alamat, dan ada atribut nomor telepon serta atribut email, yang mana itu primary key juga. Lalu ada entitas vaksinasi. Entitas vaksinasi ini memiliki atribut yang pertama nomor vaksinasi bersifat primary key. Kemudian ada ID pasien yang akan divaksinasi, itu juga bersifat primary key. Lalu ada atribut nama vaksin, atribut jenis vaksin, atribut harga, serta ada atribut tanggal vaksin. Kemudian ada entitas pemeriksaan, yang mana di dalam entitas pemeriksaan ini ada atribut nomor periksa dan ID pasien yang bersifat primary key, serta ada atribut usia, atribut tempat tanggal lahir, dan atribut tanggal periksa. Kemudian pada entitas laboratorium itu ada 3 primary key, yaitu yang pertama ada atribut ID lab, atribut nomor periksa, serta atribut ID pasien. Lalu ada juga atribut usia, atribut tempat tanggal lahir, atribut golongan darah, serta atribut tanggal. Lalu pada entitas rapid test itu ada atribut ID test, atribut nomor periksa, serta atribut ID pasien yang bersifat primary key. Kemudian ada atribut usia serta atribut golongan darah. Begitu juga pada entitas swab test. Lalu yang terakhir ada entitas keterangan sampel, yang mana pada entitas keterangan sampel ini memiliki 4 primary key dalam atributnya. Yang pertama ada atribut nomor sampel, kedua ada ID lab, ketiga ada ID pasien, dan yang keempat ada nomor periksa. Serta ada juga atribut tanggal dan atribut deskripsi. Hubungannya dari entitas pasien itu memiliki hubungan many to many ke entitas dokter. Kemudian ada hubungan juga dari pasien ke rumah sakit, yaitu many to many juga. Lalu dokter ke rumah sakit juga relasinya many to many. Mengapa many to many? Karena setiap banyak pasien itu bisa berhubungan dengan banyak dokter, dan banyak pasien bisa berhubungan ke banyak rumah sakit. Begitu juga dengan dokter. Banyak dokter bisa berhubungan ke banyak rumah sakit. Nah, kemudian dari entitas rumah sakit itu relasi kehubungan, ke entitas vaksinasi, yaitu memiliki hubungan one to many. Jadi di satu rumah sakit bisa melayani banyak vaksinasi. Kemudian dari entitas rumah sakit juga memiliki relasi ke pemeriksaan. Ini juga one to many, karena di dalam satu rumah sakit bisa melakukan banyak jenis pemeriksaan. Kemudian dari pemeriksaan itu ada ARCS-nya, yaitu ke entitas rapid test dan ke swab test. Jadi di dalam pemeriksaan nanti seorang pasien akan melaporkan kepada dokter di dalam rumah sakit
bahwa dia akan melakukan pemeriksaan apa. Di sini pilihannya pemeriksaan rapid test atau pemeriksaan swab test. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu akan memiliki relasi ke entitas laboratorium. Jadi banyak pemeriksaan itu akan diperiksa, akan dicek hasilnya di satu laboratorium. Kemudian dari entitas laboratorium ke entitas keterangan sampel itu memiliki hubungan relasi one to one. Jadi setiap satu hasil dari laboratorium akan diberikan satu keterangan sampel. Kemudian ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di konsep saya ini ada satu ARCS, yaitu di pemeriksaannya ini. Jadi pemeriksaannya ini apakah memilih apakah akan melakukan rapid test atau swab test. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain konseptual yang sudah saya buat ini memiliki bentuk tak normal. Bentuk tak normalnya itu yaitu ada nomor periksa, tanggal, nama, usia, tempat tanggal lahir, golongan darah, nomor HP, alamat, pemeriksaan, vaksinasi, rapid, swab, nama dokter, NIP, dan hasil sampel. Ini adalah satu bentuk tidak normal karena banyak atribut atau entitas-entitas yang saling berketergantungan antara lain. Jadi normalisasi itu adalah proses pengelompokan atribut yang membentuk entitas paling sederhana gitu. Normalisasi ini ada 3 macam yang sudah saya pelajari, yaitu yang pertama ada 1NF, 2NF, dan 3NF. Jadi dari bentuk tidak normal ini kita bisa mengubah menjadi 1NF, yaitu jadi kita menghilangkan entitas vaksinasi, rapid, dan swab. Ini bisa dijadikan satu saja di entitas pemeriksaan. Jadi atributnya tinggal nomor periksa, tanggal, nama, usia, tempat tanggal lahir, golongan darah, nomor HP, alamat, pemeriksaan, nama dokter, NIP, dan hasil sampel. Karena 1NF itu artinya atribut memiliki tidak lebih dari satu nilai untuk contoh tunggal entitas. Kemudian yang kedua ada normalisasi 2NF, yaitu entitas yang atribut non-primary key-nya hanya tergantung pada full primary key. Jadi di sini dari 1NF ini kita ubah lagi, kita pecah lagi menjadi beberapa tabel. Yang pertama ada tabel pemeriksaan yang isinya nomor periksa dengan tanggal. Kemudian ada tabel pemeriksaan yaitu isinya nama, pemeriksaan, dan hasil sampel. Kemudian yang ketiga ada tabel dokter yaitu isinya nama dokter dan NIP. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu tabel pasien. Yang mana dalam tabel pasien ini hanya ada nama, usia, tempat tanggal lahir, golongan darah, nomor HP, dan alamat. Lalu ada yang ketiga yaitu normalisasi 3NF. Normalisasi 3NF ini entitas yang atribut non-primary key-nya tidak tergantung pada atribut non-primary key yang lain. Jadi dari 2NF ini kita ubah lagi menjadi 3NF. Jadi normalisasi bentuk ketiga yaitu jadi sisanya hanya ada nomor periksa, tanggal, nama, dan hasil sampel. Ya, apabila kita lihat di sini dari bentuk tidak normal, kita turunkan menjadi normalisasi bentuk pertama, kemudian kita turunkan lagi menjadi normalisasi bentuk kedua, lalu kita turunkan lagi menjadi normalisasi bentuk ketiga. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila ada salah pengerjaan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.